Amanda Reynolds tumbuh dalam keluarga yang tampak sempurna dari luar. Rumah mereka besar, dengan taman rapi dan pagar putih yang selalu bersih. Ayahnya, yaitu Thomas Reynolds, adalah seorang pria sukses yang dihormati di komunitasnya. Ibunya, Margaret, adalah wanita anggun yang selalu tersenyum di depan orang lain. Namun di balik pintu rumah itu, Amanda hidup dalam bayang-bayang aturan yang mengekangnya. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa kesalahan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Setiap tindakannya harus sesuai dengan standar tinggi yang ditetapkan oleh ayahnya. Jika ia mendapat nilai kurang dari sempurna, maka akan ada hukuman. Jika ia tidak duduk dengan postur yang baik saat makan malam, ada teguran tajam. Jika ia mengeluh tentang sesuatu, ibunya hanya tersenyum tipis dan berkata, "Begitulah hidup, Amanda, jangan banyak bicara." Dari semua peraturan yang harus ia patuhi, yang paling berat adalah tuntutan untuk selalu menampilkan citra keluarga yang baik. Tidak boleh ada tangisan di depan orang lain, tidak boleh ada keluhan, dan yang paling penting, tidak boleh ada pembangkangan. Amanda sering bertanya-tanya, apakah keluarganya benar-benar bahagia atau mereka hanya berpura-pura. Ketika beranjak remaja, ia mulai merasakan tekanan itu semakin berat. Ia bukan anak yang nakal, tetapi ia mulai mempertanyakan banyak hal. Kenapa ia tidak boleh memiliki keinginan sendiri? Kenapa semua hal harus sesuai dengan kehendak ayahnya? Setiap kali ia mencoba bertanya, ibunya selalu mengalihkan pembicaraan, seolah-olah rasa ingin tahunya adalah sebuah kesalahan. Sekolah menjadi satu-satunya tempat di mana ia bisa bernapas sedikit lebih lega. Meskipun ia tetap terus menjaga citra sebagai anak keluarga Reynolds. Setidaknya, di sana ia bisa bertemu dengan teman-teman yang tidak menghakiminya setiap saat. Namun, kebebasan kecil itu pun masih diawasi. Setiap temannya harus mendapat persetujuan dari orang tuanya. Jika ada yang tidak memenuhi standar mereka, Amanda dilarang bergaul dengan mereka. Ketika usianya menginjak 16 tahun, tekanan itu semakin tak tertahankan. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya telah diprogram sejak awal. Kuliah yang harus ia ambil, teman-teman yang harus ia pilih. Bahkan, masa depannya telah ditentukan tanpa ia diberi pilihan. Jika ia mencoba berbicara tentang mimpinya sendiri, ayahnya hanya akan menatapnya dengan dingin dan berkata, "Kamu tidak tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri." Dan pada suatu malam, Amanda duduk di kamarnya sambil menatap langit dari balik jendela. Ia sering bermimpi tentang kehidupan di luar sana, kehidupan di mana ia bisa bebas menentukan jalannya sendiri. Tapi setiap kali ia berpikir untuk melawan, suara ayahnya selalu terngiang di kepalanya. "Keluarga kita tidak pernah gagal. Itu bukan sekedar kata-kata, itu adalah perintah." Malam-malam seperti itu sering dihabiskannya dengan diam. Tidak ada yang bisa ia bicarakan, tidak ada tempat untuk mengadu, dan di rumahnya, kelemahan adalah sesuatu yang memalukan. Jika ia menangis, ia harus melakukannya dalam sunyi. Jika ia marah, ia harus menyimpannya sendiri. Saat usianya hampir menginjak 20 tahun, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ia lelah menjadi bayangan. Ia lelah menjalani hidup yang bukan miliknya. Keinginannya untuk bebas semakin kuat, tetapi rasa takut masih mencengkeramnya. Ia tahu, suatu hari nanti ia harus mengambil keputusan, keluar dari rumah dan mencari jalannya sendiri, atau tetap menjadi anak patuh yang mengikuti aturan tanpa pertanyaan. Malam itu, ketika ia menatap langit yang gelap, ia bertanya pada dirinya sendiri, jika ia pergi, apakah ia akan menemukan kebebasan atau justru kehilangan segalanya? Amanda bangun dengan perasaan yang berbeda pagi itu. Selama bertahun-tahun, ia selalu merasa terjebak. Tetapi hari ini ada sesuatu yang berdenyut di dalam dirinya. Keberanian yang selama ini hanya menjadi angan-angan. Ia melihat koper kecil di sudut kamar, kosong tetapi seakan memanggilnya untuk diisi. Di lantai bawah, suara ayahnya terdengar sedang berbicara di telepon. Nada suaranya selalu sama, tegas, penuh kontrol, dan tanpa emosi. Ibunya, seperti biasa, sibuk di dapur, memastikan segala sesuatu berjalan sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa putri mereka sedang merencanakan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Amanda menghabiskan pagi itu dengan berpura-pura seperti biasa. Ia turun ke meja makan, menyapa orang tuanya dengan senyuman tipis,
dan makan dengan penuh kehati-hatian. Jika ada satu hal yang ia pelajari sejak kecil, itu adalah seni menyembunyikan perasaan. Namun di dalam kepalanya, rencana itu sudah matang. Malam ini ia akan pergi. Dan setelah sarapan, ia kembali ke kamarnya dan mulai mengemasi barang-barangnya. Ia tidak bisa membawa terlalu banyak, hanya yang benar-benar diperlukan. Beberapa pakaian, uang tabungannya, dan buku catatan kecil yang selalu ia bawa sejak remaja. Ia memasukkan semuanya ke dalam koper dengan hati-hati, memastikan tidak ada suara yang mencurigakan. Hari berjalan lambat. Ia menghabiskan sore dengan duduk di teras, menatap jalanan yang sepi. Ia bertanya-tanya seperti apa hidup di luar sana, jauh dari bayang-bayang ayahnya. Apakah dunia akan lebih baik atau justru lebih kejam? Ketika malam tiba, ia menunggu hingga rumah benar-benar sunyi. Ayahnya sudah di kamar, ibunya pun sudah tidur, dan ini adalah momen yang ia tunggu. Dengan nafas tertahan, ia mengambil kopernya dan berjalan pelan ke arah pintu. Setiap langkah terasa begitu berat, tetapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Tangannya bergetar saat meraih gagang pintu. Ia menoleh sekali lagi ke dalam rumah yang telah mengurungnya selama bertahun-tahun. Lalu, ia membuka pintu dan juga melangkah keluar. Udara malam menyambutnya dengan dingin. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasakan sesuatu yang berbeda, yaitu kebebasan. Tanpa menoleh ke belakang, ia berjalan ke arah jalanan gelap, meninggalkan semua yang pernah dikenalnya. Amanda berjalan tanpa tujuan pasti, hanya berbekal uang tabungan yang tidak seberapa dan tekad untuk meninggalkan masa lalunya. Udara malam yang dingin menggigit kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Dan ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa memiliki kendali atas dirinya sendiri. Setelah beberapa blok, ia tiba di terminal bus kota. Tangannya merogoh saku jaket, memastikan dompetnya masih ada. Ia membeli tiket dengan sisa uang yang ia miliki dan memilih tujuan secara acak. New Haven, kota yang berjarak beberapa jam dari tempat tinggalnya. Perjalanan di dalam bus terasa aneh. Selama bertahun-tahun, ia selalu memiliki jadwal yang ketat, selalu tahu kemana ia harus pergi. Namun kali ini, ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hanya duduk diam, menatap lampu-lampu kota yang perlahan memudar di kejauhan. Saat tiba di New Haven, langit mulai terang. Jalanan masih sepi, hanya ada beberapa orang yang berlalu lalang. Ia menarik kopernya dan mulai berjalan, mencari tempat untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah kedai kopi kecil yang baru saja dibuka. Ia masuk, memesan secangkir kopi, dan duduk di sudut ruangan. Untuk pertama kalinya ia benar-benar sendirian. Tidak ada ayah yang mengawasinya, tidak ada ibu yang juga mengontrol setiap gerak-geriknya. Tapi kebebasan itu datang dengan ketakutan baru. Apa yang akan ia lakukan sekarang? Kemana ia harus pergi? Bagaimana jika ia kehabisan uang? Saat ia tenggelam dalam pikirannya, seorang pria mendekatinya. "Hai, kamu kelihatan seperti butuh bantuan." Amanda mendongak dan melihat seorang pria berusia sekitar 20-an dengan senyuman ramah. Ia mengenakan jaket kulit yang sudah agak lusuh, tetapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Amanda merasa sedikit tenang. "Aku David," katanya sambil menarik kursi di depannya. Amanda ragu sejenak. Ia tidak terbiasa berbicara dengan orang asing, tetapi saat ini ia tidak punya banyak pilihan. "Amanda," jawabnya dengan singkat. David tersenyum. "Kamu baru di kota ini." Amanda mengangguk dan ia tidak ingin terlalu banyak bicara. Tetapi ada sesuatu dalam sikap David yang membuatnya merasa aman. "Aku tahu rasanya," kata David, seakan bisa membaca pikirannya. "Dulu aku juga pernah pergi dari rumah tanpa tahu harus kemana." Amanda menatapnya dengan penasaran. "Lalu apa yang kamu lakukan?" David tersenyum kecil. "Aku menemukan tempat yang menerimaku, memberiku kesempatan untuk memulai dari awal." "Apa maksudmu?" Dan David menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku tinggal di komunitas yang membantu orang-orang yang ingin mencari kehidupan baru. Jika kamu butuh tempat tinggal sementara, kamu bisa ikut denganku." Amanda terdiam. Ia baru saja bertemu dengan orang ini, dan sekarang ia ditawari tempat tinggal. Haruskah ia percaya? Namun di saat yang sama ia tidak punya pilihan lain. Ia tidak bisa kembali setelah beberapa saat berpikir, dan ia akhirnya mengangguk. David tersenyum dan berdiri.
Amanda mengambil kopernya dan mengikuti pria itu keluar dari kedai kopi, tanpa menyadari bahwa keputusannya hari ini akan mengubah seluruh hidupnya. Amanda mengikuti langkah David melewati jalanan New Haven yang mulai ramai. Ia tidak tahu kemana mereka pergi, tetapi setidaknya untuk saat ini, ia merasa lebih baik daripada sendirian di kota asing tanpa tujuan. David membawanya ke sebuah bangunan sederhana di pinggiran kota. Dari luar, bangunan itu tampak seperti rumah biasa, tetapi saat Amanda masuk, ia melihat bahwa tempat itu lebih dari sekedar tempat tinggal. Ruangan utama dipenuhi dengan orang-orang yang tampak akrab satu sama lain. Beberapa dari mereka sedang berbicara dalam kelompok kecil, sementara yang lain duduk dengan tenang, membaca atau menulis sesuatu. David memperkenalkannya pada seorang wanita parubaya bernama Catherine. "Kami menerima siapapun yang ingin memulai kembali," kata Catherine dengan suara lembut. "Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu butuhkan." Amanda mengangguk, tetapi pikirannya masih dipenuhi kebingungan. Ia tidak tahu apa yang diharapkan dari tempat ini. Hari-hari berlalu, dan Amanda mulai mengenal orang-orang di komunitas itu. Sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang yang sulit, yaitu beberapa adalah mantan pecandu, beberapa adalah orang-orang yang melarikan diri dari kehidupan lama mereka. Seperti dirinya, mereka semua berbagi satu kesamaan, mencari sesuatu yang lebih baik dari masa lalu mereka. Namun semakin lama Amanda berada di sana, semakin ia merasa berbeda dari yang lain. Mereka berbicara tentang harapan, tentang memaafkan, tentang menemukan kedamaian dalam kehidupan baru. Tetapi bagi Amanda, amarahnya belum padam. Setiap malam, ia masih teringat pada keluarganya. Wajah ayahnya yang dingin, ibunya yang diam, semua peraturan yang telah mengikatnya selama bertahun-tahun. Ia tidak bisa melupakannya, dan yang lebih buruk lagi, ia tidak ingin melupakannya, dan ia ingin mereka tahu bahwa ia telah pergi, bahwa ia tidak membutuhkan mereka lagi. Suatu hari, saat ia sedang duduk di taman belakang komunitas itu, David datang dan duduk di sampingnya. "Kau masih terlihat gelisah," katanya. Amanda menatap lurus ke depan. "Aku tidak bisa melupakannya." David mengangguk. "Aku mengerti, tapi pada akhirnya kau harus memutuskan. Apakah kau ingin membawa kemarahan itu sepanjang hidupmu, atau kau ingin mencari sesuatu yang lebih baik?" Amanda menghela nafas dan ia tahu maksud David. Tetapi ia belum siap, ia belum bisa melepaskan kebenciannya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, tetapi hidup dalam amarah atau mencoba melangkah ke arah yang berbeda. Saat fajar mulai menyingsing, ia membuat keputusan. Jika keluarganya telah menghabiskan bertahun-tahun membentuknya dengan cara mereka, maka kini saatnya ia membentuk dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak lagi menjadi bagian dari mereka. Ia tidak sadar bahwa keputusan ini akan membawanya ke jalan yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Amanda mulai berubah. Jika sebelumnya ia hanya mencari kebebasan, kini ia memiliki tujuan lain, yaitu pembuktian. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bukan lagi gadis yang tunduk pada aturan keluarganya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi seseorang yang benar-benar berbeda dari mereka. Di komunitas itu, ia mulai menyerap pemikiran-pemikiran baru. Orang-orang di sana berbicara tentang kebebasan, tentang bagaimana hidup tidak boleh dikendalikan oleh siapapun. Tetapi pada satu kelompok kecil yang menarik perhatiannya lebih dari yang lain, mereka yang memiliki kisah serupa dengannya, yang merasa dihianati oleh keluarga dan sistem yang mengatur mereka sejak kecil. David memperkenalkannya kepada seseorang bernama Robert, seorang pria yang berbicara dengan penuh keyakinan. "Kemarahan itu adalah kekuatan," kata Robert padanya suatu malam. "Orang-orang ingin kau melupakan rasa sakitmu, tetapi mengapa? Rasa sakit itu nyata. Itu adalah bagian dari dirimu. Jangan menekan perasaan itu. Gunakan." Kata-kata itu menggema di dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa kebencian yang ia rasakan bukanlah kelemahan, melainkan sumber kekuatan. Jika dulu ia selalu berusaha menyenangkan keluarganya, kini ia ingin melakukan sebaliknya. Ia ingin menghancurkan segala hal yang mereka anggap suci. Amanda mulai terlibat dalam diskusi yang lebih intens, membaca buku-buku yang mengajarkan perlawanan terhadap sistem. Setiap malam, ia duduk sendirian di kamar, memikirkan bagaimana ia bisa menunjukkan pada dunia dan terutama keluarganya bahwa ia telah berubah.
Lalu suatu hari, ia menemukan jawabannya. Sebuah aksi atau sebuah tindakan nyata yang akan membuat semua orang melihatnya sebagai seseorang yang benar-benar berbeda dari masa lalunya. Malam itu, ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Gadis yang dulu pernah ketakutan telah menghilang. Yang tersisa hanyalah seseorang yang siap untuk membakar masa lalunya dalam arti yang sebenarnya. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan membuat mereka melihat siapa aku sekarang. Setiap kali mengingat masa lalunya, Amanda merasakan amarah yang membakar di dadanya. Ia tumbuh dalam keluarga yang mengontrol setiap aspek hidupnya, membuatnya merasa seperti burung dalam sangkar emas, terlihat sempurna dari luar, tetapi hancur di dalam. Sekarang, setelah ia melarikan diri, ia berusaha menemukan kebebasannya. Namun semakin ia mencoba melupakan masa lalu, semakin kenangan itu menghantuinya. Hari-hari di komunitas itu terasa berbeda. Amanda mulai mengenal orang-orang yang memiliki latar belakang serupa. Mereka yang merasa terjebak, yang pernah dianati atau yang mencari jalan baru untuk hidup mereka. Namun, satu hal yang membedakan Amanda dari mereka adalah amarahnya. Sementara yang lain mencoba berdamai dengan masa lalu, Amanda justru ingin menghancurkannya. Setiap malam, ia teringat bagaimana ayahnya selalu menentukan apa yang harus ia lakukan. Bagaimana ibunya diam, seakan tidak peduli dengan penderitaannya. Ia teringat semua aturan, semua batasan yang mereka buat untuknya. Dan ia marah karena mereka tidak pernah benar-benar melihatnya sebagai manusia yang punya impian dan keinginan sendiri. David, ia selalu menjadi sosok yang menenangkannya, mulai menyadari perubahan dalam diri Amanda. "Kau masih menyimpan amarah itu?" katanya suatu malam saat mereka duduk di taman belakang komunitas. Amanda menatap langit malam yang kelam. "Aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikan semua yang mereka lakukan padaku." David menghela nafas. "Aku paham. Aku pernah ada di posisimu. Dulu aku juga marah. Aku ingin membalas dendam, ingin membuat mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang mereka berikan padaku." Lalu Amanda menoleh padanya. "Lalu apa yang terjadi?" "Aku sadar bahwa dendam itu tidak bisa membebaskanku. Itu justru semakin mengikatku pada masa lalu," jawab David dengan tatapan serius. Kadang, kebebasan sejati bukan tentang menghancurkan masa lalu, tetapi tentang melangkah ke depan tanpa membiarkannya mendikte hidup kita. Amanda terdiam. Kata-kata itu masuk ke dalam pikirannya, tetapi hatinya masih diliputi kebencian. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan semua yang telah terjadi? Hari-hari berlalu, tetapi kemarahan Amanda tidak berkurang. Ia mulai mencari cara untuk menyalurkan rasa sakitnya. Ia mulai menulis di buku catatannya tentang keluarganya, tentang ketidakadilan yang ia rasakan, tentang bagaimana ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan lagi gadis yang lemah. Suatu malam, ia kembali duduk sendirian di kamarnya, menatap tulisan-tulisannya. Ia sadar bahwa kebebasan yang ia cari bukan hanya tentang melarikan diri dari keluarganya, tetapi juga tentang menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Amanda duduk di dalam kamarnya dengan lampu redup, jendela terbuka, membiarkan angin malam masuk dan menggoyangkan tirai tipis yang tergantung di sudut ruangan. Ia telah menulis banyak hal dalam buku catatannya, tentang kemarahan, tentang dendam, dan tentang kebenciannya terhadap masa lalu. Tetapi semakin ia menulis, semakin ia merasa kosong. David benar, dendam ini seperti rantai yang masih mengikatnya. Ia pergi meninggalkan keluarganya untuk mencari kebebasan, tetapi sekarang ia justru terperangkap dalam kebencian yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari berlalu, tetapi amarahnya tidak mereda. Amanda mulai mencari cara untuk mengalihkan pikirannya. Ia mencoba berlari setiap pagi, menghabiskan waktu dengan orang-orang di komunitas itu, bahkan mengikuti kelas seni yang diadakan oleh Catherine. Namun setiap malam pikirannya selalu kembali ke masa lalu. Suatu sore, ia pergi ke tepi danau di belakang komunitas. Airnya tenang, memantulkan langit jingga yang mulai tenggelam di ufuk barat. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Flanner yang telah tinggal di komunitas itu selama bertahun-tahun. "Kau terlihat seperti seseorang yang membawa beban berat," kata Flanner sambil tersenyum lembut. Amanda menatap permukaan air dan menghela nafas. "Aku tidak tahu bagaimana cara melepaskannya." Flanner mengangguk pelan. Kemarahan adalah beban yang sulit dilepaskan, tapi terkadang bukan tentang membuangnya begitu saja.
Amanda terdiam. Ia tidak pernah benar-benar berpikir seperti itu. Selama ini, ia hanya berusaha melawan perasaan itu, bukan mencoba mengerti dari mana asalnya. "Apa kau pernah merasa benar-benar bebas?" tanya Amanda setelah beberapa saat. Flanner tersenyum. "Bebas bukan berarti tanpa rasa sakit, Amanda. Bebas berarti kau bisa menerima masa lalu tanpa membiarkannya mengontrol masa depanmu." Malam itu, Amanda kembali ke kamarnya dan membuka buku catatannya. Kali ini, ia menulis bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kejujuran. Ia menuliskan ketakutannya, rasa sakitnya, dan juga harapannya. Saat ia menutup buku itu untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi setidaknya ia telah mengambil langkah pertama menuju kebebasan yang sebenarnya. Dan pada suatu ketika, Amanda duduk di tepi ranjangnya. Kedua tangannya mengepal erat, dadanya terasa sesak oleh amarah yang selama ini ia pendam. Semakin ia mengingat masa lalunya, semakin hatinya terbakar. Ia merasa dihianati oleh semua orang, termasuk Tuhan. Jika Tuhan benar-benar adil, mengapa hidupnya selalu penuh penderitaan? Malam itu, hujan turun dengan deras, seolah langit pun ikut menangisi kemarahannya. Namun Amanda tidak peduli. Ia bangkit dari tempat tidurnya, berjalan ke jendela dan menatap keluar. Di luar sana dunia tetap berjalan seperti biasa, seakan-akan tidak ada yang peduli pada luka yang ia rasakan. Ia mengepalkan tangan lebih erat. Ia tidak akan tinggal diam. Ia harus melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa ia tidak akan lagi menjadi korban. Tanpa berpikir panjang, Amanda mengambil jaketnya dan keluar dari kamar. Ia berjalan cepat melewati lorong rumah, tidak mempedulikan panggilan ibunya yang bertanya kemana ia akan pergi. Dan ia hanya ingin melarikan diri dari tempat itu, dari semua orang yang menurutnya hanya menambah luka dalam hidupnya. Langkahnya membawanya ke sebuah jalan raya yang basah oleh hujan. Lampu-lampu jalan menerangi aspal yang mengkilap, dan suara kendaraan yang melintas terdengar samar di telinganya. Ia terus berjalan tanpa arah, membiarkan dirinya basah kuyup. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Ia ingin melakukan sesuatu yang benar-benar gila. Sesuatu yang akan membuat semua orang sadar bahwa ia bukan lagi gadis lemah yang bisa dipermainkan. Tiba-tiba, matanya menangkap sebuah gereja di ujung jalan. Tanpa ragu ia berjalan menuju bangunan itu. Gereja itu kosong, hanya diterangi cahaya lilin di altar. Amanda melangkah masuk dengan hati yang penuh amarah. Ia menatap ke sekeliling lalu mendekati altar dengan langkah mantap. "Tuhan," gumamnya. Suaranya bergetar oleh kemarahan. "Jika kau memang ada, tunjukkan bahwa kau peduli. Kenapa hidupku harus seperti ini? Kenapa harus terus menderita?" Ia menendang salah satu bangku di depannya hingga terjatuh dengan suara berdebum yang menggema di dalam gereja yang sepi. Nafasnya memburu. Ia merasa dadanya begitu panas, seakan amarah yang ia pendam selama ini berubah menjadi bara api yang siap membakar segalanya. Saat itu langkah kaki terdengar dari belakangnya. Seorang pria tua dengan jubah pendeta berjalan perlahan mendekatinya. Wajahnya yang tenang, tetapi sorot matanya penuh kebijaksanaan. "Kau baik-baik saja, nak?" tanya pria itu dengan suara lembut. Amanda mendengus, lalu menatap pendeta itu dengan tajam. "Apa menurutmu aku terlihat baik-baik saja?" tanyanya sarkastik. "Aku lelah, aku muak dengan hidup ini. Aku muak dengan semua orang. Aku muak dengan Tuhan yang membiarkan aku menderita." Pendeta itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengamati Amanda dengan penuh perhatian, seakan-akan berusaha memahami apa yang sedang ia rasakan. "Tuhan tidak pernah meninggalkanmu," katanya akhirnya. Amanda tertawa sinis. "Kalau begitu, di mana dia saat aku menangis sendirian? Di mana dia saat aku dihina, dihianati, dan juga dilukai oleh orang tuaku sendiri?" Pendeta itu mendekat, tetapi tetap menjaga jarak agar tidak membuat Amanda semakin marah. "Tuhan tidak selalu memberikan jawaban yang kita inginkan, tapi dia selalu ada," katanya dengan pelan. Amanda menggeleng, merasa kata-kata itu tidak ada artinya baginya. Ia menatap langit-langit gereja dan juga berteriak, "Kalau memang Tuhan ada, kenapa dia tidak menghentikanku sekarang juga? Kenapa dia membiarkan aku melakukan semua ini?" Ia mengambil lilin dari altar dan melemparkannya ke langit. Nyala apinya kecil, tetapi cukup untuk membuat pendeta itu tersentak. "Nak, jangan lakukan ini," ucap pendeta itu. Suaranya tetap lembut, tetapi kini terdengar sedikit cemas. Namun, Amanda tidak mendengarkan. Ia merasa telah melewati titik di mana ia bisa kembali.
Ia sudah terlalu jauh tenggelam dalam amarah dan juga keputusasaan. Beberapa saat kemudian suara sirene terdengar dari luar gereja. Rupanya seseorang melihatnya masuk ke dalam gereja dan mendengar suaranya yang melengking penuh kemarahan. Polisi datang, bersiap untuk mengamankan situasi. Amanda melihat ke arah pintu gereja yang kini terbuka lebar, memperlihatkan beberapa petugas yang berjalan masuk dengan hati-hati. "Amanda, turunkan lilinnya," ujar salah satu petugas dengan nada persuasif. "Kami tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi." Ia menatap petugas itu dengan mata yang masih menyala oleh kemarahan. Namun di dalam hatinya mulai muncul keraguan. Apa yang sedang ia lakukan? Apakah ini benar-benar membuktikan sesuatu? Ataukah ia hanya semakin menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam jurang kehancuran? Pendeta itu melangkah maju. "Nak, aku tidak tahu apa yang telah kau alami, tapi aku tahu satu hal. Kau tidak sendirian. Jangan biarkan amarah mengendalikan hidupmu." Kata-kata itu seperti menembus pertahanan Amanda. Ia merasa lelah, sangat lelah. Tangannya yang memegang lilin mulai gemetar. Lalu akhirnya jatuh ke lantai. Api kecil di sumbu lilin itu padam seketika. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Baunya bergetar saat ia menangis tanpa suara. Dan ia merasakan sesuatu yang telah lama ia tekan dalam dirinya. Kesedihan yang begitu dalam yang selama ini ia tutupi dengan amarah. Salah satu petugas mendekatinya perlahan, lalu meletakkan tangan di bahunya. "Kau butuh bantuan, Amanda? Ayo ikut kami, kita bisa berbicara." Amanda tidak melawan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak perlu bertarung sendirian. Ia membiarkan dirinya dibimbing keluar dari gereja, meninggalkan jejak langkah basah di lantai akibat hujan yang masih mengguyur di luar. Saat ia melangkah keluar, angin malam menyapu wajahnya. Udara dingin menyentuh kulitnya, membawa serta sebagian dari beban yang ia rasakan. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari penderitaannya. Masih ada banyak hal yang terus ia hadapi. Namun, mungkin hanya mungkin, ia masih punya kesempatan untuk menemukan jalan yang lebih baik. Keesokan harinya Amanda duduk di sudut kamarnya dengan tubuh yang masih terasa lelah. Suara-suara di luar terdengar samar. Namun ia tahu bahwa ibunya sedang berbicara dengan seseorang, mungkin polisi, atau tetangga yang penasaran dengan kejadian tadi malam. Ia menatap tangannya yang gemetar. Apa yang telah ia lakukan? Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia tidak bisa dipermainkan lagi, bahwa ia tidak takut pada siapapun, bahkan pada Tuhan. Namun, sekarang ia justru merasa semakin terperangkap dalam kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Ponselnya yang tergeletak di atas meja bergetar. Dengan enggan ia meraihnya dan melihat beberapa pesan masuk. Namun, bukannya pesan dukungan, ia justru mendapati rentetan kecaman. "Amanda, aku tidak menyangka kamu bisa melakukan hal segila itu. Aku tidak mau berurusan sama orang yang sudah kehilangan akal sehat." "Serius, apa yang kamu pikirkan? Kamu pikir dengan mengacau di gereja, semua masalahmu akan selesai? Kamu bukan Amanda yang aku kenal. Maaf, aku tidak bisa berteman sama kamu lagi." Tangannya mencengkeram ponsel dengan erat. Satu persatu teman-temannya menjauh, seolah-olah ia adalah wabah yang harus dihindari. Mereka tidak mengerti, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tahu apa yang ia rasakan. Dengan frustasi, Amanda melempar ponselnya ke kasur dan berdiri. Ia berjalan ke depan cermin, menatap bayangan dirinya sendiri. Matanya sembab, rambutnya berantakan dan wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Suara ketukan di pintu mengalihkan perhatiannya. "Amanda?" Suara ibunya terdengar ragu. Amanda tidak menjawab. Ia tidak ingin berbicara dengan siapapun. Namun, ibunya tetap masuk, membawa secangkir teh hangat dan juga meletakkannya ke meja. "Polisi bilang mereka tidak akan menuntutmu," kata ibunya pelan. Pendeta itu juga tidak ingin berpanjang masalah ini. Amanda hanya diam dan ia tidak tahu apakah harus merasa lega atau justru semakin terpuruk. "Kenapa, Amanda?" tanya ibunya akhirnya, suaranya penuh luka. "Kenapa kamu melakukan semua ini?" Amanda memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku hanya lelah," bisiknya. Ibunya menghela nafas panjang, lalu berjongkok di hadapannya. "Aku tahu, hidup tidak mudah untukmu. Tapi apa yang kamu lakukan tadi malam, itu bukan solusi." Amanda membuka matanya dan menatap ibunya dengan penuh keputusasaan. "Kalau begitu, apa solusinya, Bu?" "Berdoa, memohon kepada Tuhan yang tidak pernah peduli. Aku sudah melakukan itu bertahun-tahun, dan apa yang kudapat
Tidak ada. Ibunya terdiam. Ada kesedihan yang mendalam di wajahnya, tetapi ia tidak membantah. Amanda menggeleng lemah. Aku kehilangan semua orang. Teman-temanku juga meninggalkan aku. Air mata yang selama ini Amanda tahan akhirnya jatuh juga. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa sakit yang selama ini ia simpan. Ia terisak dalam diam. Sementara ibunya menggenggam tangannya dengan erat, seolah berusaha mengingatkan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Namun, meskipun pelukan ibunya terasa hangat, lubang di dalam hatinya masih belum hilang. Ia masih merasa kosong. Ia masih merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak tahu bagaimana cara keluar darinya. Ia mulai mempertanyakan segalanya, apakah benar keputusannya untuk memberontak hanya semakin berburuk keadaannya. Apakah selama ini ia sudah salah dalam memahami apakah itu kebebasan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya, meninggalkannya dalam keputusasaan yang semakin dalam. Malam itu, Amanda berdiri di depan gereja yang sama tempat ia mengamuk beberapa hari yang lalu. Hujan turun dengan deras, membasahi tubuhnya yang hanya berbalut jaket tipis. Nafasnya memburu, dan matanya menatap kosong ke arah bangunan yang tampak begitu tenang, begitu suci. Sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang ia rasakan di dalam hatinya. Bayangan masa lalunya terus menghantui. Ia tidak bisa melupakan wajah ayahnya, seseorang yang seharusnya melindungi dan juga mencintainya, tetapi justru menjadi sumber dari penderitaannya. Sejak kecil, ia selalu melihat ayahnya duduk di bangku gereja, berpura-pura menjadi pria yang soleh di mata orang lain. Namun, di balik pintu rumah mereka, pria itu adalah monster. Setiap kali ibunya melakukan kesalahan, ayahnya tidak segan-segan melayangkan pukulan atau menendangnya hingga jatuh ke lantai. Amanda kecil hanya bisa bersembunyi di sudut ruangan, menangis dalam diam, berdoa agar semua itu berhenti. Tetapi Tuhan tidak pernah menjawab. Hari demi hari, tahun demi tahun ibunya terus bertahan. Ayahmu bukan orang jahat, katanya setiap kali Amanda memintanya untuk pergi. Dia hanya mempunyai banyak beban. Alasan yang sama terus diulang-ulang, hingga akhirnya Amanda berhenti berharap. Ia tahu ibunya tidak akan pernah meninggalkan pria itu, dan itu membuatnya semakin muak. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, luka itu masih ada. Tangannya menggenggam korek gas yang ia beli tadi sore. Ia tidak tahu pasti apa yang ingin ia lakukan. Tetapi satu hal yang ia tahu, ia ingin menghapus semua jejak kepalsuan itu. Jika Tuhan tidak pernah benar-benar ada untuknya, maka tidak ada gunanya tempat seperti ini tetap berdiri. Dengan tangan gemetar ia berjalan mendekati pintu kayu gereja. Dan Amanda berjalan tanpa tujuan di tengah hujan yang mulai reda. Udara malam terasa dingin, menembus jaket tipis yang membalut tubuhnya. Langkahnya gontai, pikirannya kacau. Ia tidak tahu harus kemana, hanya saja ia tidak ingin pulang. Setelah beberapa lama berjalan, ia menemukan sebuah taman kecil yang sepi. Ia duduk di bangku kayu, menatap kosong ke jalanan basah yang berkilau tertimpa lampu jalan. Dalam keheningan itu, bayangan gereja yang terbakar terus menghantuinya. Apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya. Dendam yang selama ini ia genggam ternyata tidak memberinya kelegaan. Amarah yang membakar hatinya justru membuat semakin tersesat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tiba-tiba, suara lembut seorang wanita tua membuyarkan lamunannya. "Nak, kau baik-baik saja?" Amanda menoleh. Seorang wanita tua berjilbab berdiri di dekatnya, membawa kantong belanjaan. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi matanya tampak hangat dan penuh kasih. Amanda tidak menjawab. Ia tidak ingin berbicara dengan siapapun, tetapi wanita itu duduk di sampingnya tanpa ragu. "Kau terlihat sangat lelah," katanya dengan pelan. Amanda menggeleng. Wanita itu menghela nafas, lalu membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah buku kecil. Ia meletakkannya di bangku di antara mereka. "Ini adalah kitab suci kami, Al-Quran," katanya. "Aku tidak tahu apa yang sedang kau lalui, tetapi mungkin ada sesuatu di dalamnya yang bisa membantumu menemukan jawaban." Amanda menatap buku itu dengan bingung. Seumur hidupnya ia tidak pernah menyentuh Al-Quran. Ia tidak tahu apa yang ada di dalamnya, dan ia bahkan tidak yakin apakah ia peduli. Wanita itu tersenyum, lalu berdiri. "Aku akan pergi dulu. Jika kau ingin membacanya, bacalah. Jika tidak, kau bisa meninggalkannya di sini." Tanpa menunggu jawaban, wanita itu melangkah pergi, meninggalkan Amanda sendirian bersama kitab itu. Amanda menatap buku kecil itu lama, ragu apakah ia harus membukanya atau tidak. Namun hatinya yang kosong dan pikirannya yang lelah mendorongnya untuk setidaknya melihatnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman pertama.
Matanya menangkap sebuah ayat yang tampaknya tidak sengaja terbuka. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Amanda terdiam, seolah ada sesuatu yang menyentuh hatinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Selama ini, ia merasa bahwa Tuhan telah meninggalkannya, dan ia merasa bahwa hidupnya adalah penderitaan tanpa akhir. Tetapi ayat ini seolah mengatakan bahwa harapan selalu ada, bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Tangannya mencengkeram halaman itu erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang ingin ia cari lebih dalam. Mungkin kebebasan yang ia cari bukan berasal dari membakar segalanya, tetapi dari menemukan makna yang sebenarnya. Amanda masih duduk di bangku taman itu, memandangi Al-Quran kecil di tangannya. Hujan sudah benar-benar berhenti, tetapi hatinya masih dipenuhi badai. Ia membaca kembali ayat yang baru saja ditemukan. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Kata-kata itu berulang di kepalanya, menggema di hati yang selama ini dipenuhi kemarahan dan juga kekecewaan. Selama ini ia selalu merasa tidak pernah peduli. Tetapi jika benar Tuhan tidak peduli, mengapa ayat ini seolah berbicara langsung padanya? Ia membalik halaman, membaca potongan ayat lainnya tanpa benar-benar mengerti maknanya. Namun ada satu hal yang ia sadari. Setiap kata yang tertulis di dalamnya seolah menenangkan sesuatu dalam dirinya. Seumur hidup, ia mencari kebebasan dengan caranya sendiri. Ia melawan, ia menghancurkan, dan ia memberontak. Tetapi semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin ia merasa hampa. Malam semakin larut, dan dingin mulai menusuk kulitnya. Ia memutuskan untuk bangkit, berjalan tanpa tujuan, dan masih membawa Al-Quran di tangannya. Saat ia melewati gang kecil, suara dari arah belakang mengejutkannya. Amanda. Ia menoleh dan melihat seseorang yang sudah lama tidak ia temui. Rina, teman lamanya di sekolah dulu. Rina menatapnya dengan mata penuh keheranan. Apa yang kau lakukan di sini? Amanda menelan ludah. Ia tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini. Amanda menelan ludah, melihat wajah Rina mengingatkannya pada masa lalu, pada seorang yang dulu ia jauhi karena terlalu sibuk dengan dendamnya sendiri. Aku hanya berjalan, jawabnya dengan pelan. Mata Rina tertuju pada Al-Quran yang ada di tangannya. Kau membacanya? Tanyanya dengan lembut. Amanda menunduk, mengusap sampul buku itu dengan ibu jarinya. Aku tidak tahu, aku hanya menemukannya. Rina tersenyum. Mungkin itu bukan kebetulan. Amanda menatapnya, mencoba memahami maksud perkataannya. Rina melangkah lebih dekat. Aku tahu, kau sedang melalui masa sulit. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi padamu selama ini, tapi aku yakin Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Amanda tertawa kecil getir. Tuhan, katanya sinis. Kalau dia ada, kenapa aku harus mengalami semua ini? Rina tetap tersenyum, tetapi ada keterangan dalam tatapannya. Mungkin karena kau belum benar-benar mencarinya. Kata-kata itu membuat Amanda terdiam. Ia ingin membantah, tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal. Jika kau ingin bicara, aku di sini, lanjut Rina. Atau jika kau hanya ingin membaca, aku bisa menemanimu. Amanda menatap sahabat lamanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak sendirian. Ia mengangguk pelan. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentu, jawab Rina dengan lembut. Amanda menarik nafas dalam. Bagaimana caranya menemukan kedamaian? Dan Rina tersenyum. Mari kita cari bersama. Dan untuk pertama kalinya Amanda merasa ingin mencari jawaban. Bukan dalam kemarahan, bukan dalam penghancuran, tetapi dalam pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan tentang kehidupan. Amanda tidak pernah membayangkan dirinya akan berada di titik ini. Duduk di dalam sebuah ruangan sederhana di rumah Rina yang menetap kosong di arah jendela. Di tangannya masih ada Al-Quran kecil yang diberikan wanita tua di taman. Seminggu setelah berlalu sejak malam itu, sejak pertemuannya dengan Rina, ia mulai membaca lebih banyak. Ia tidak mengerti semua isinya, tetapi setiap kata terasa menenangkan. Ada sesuatu dalam kitab ini yang berbeda. Bukan sekedar kata-kata, tetapi seperti jawaban dari semua kegelisahan yang selama ini menghantuinya. Kenapa kau mau membantuku? Tanya Amanda tiba-tiba. Rina, yang sedang menyiapkan teh di meja kecil, menoleh dan juga tersenyum. Karena aku peduli padamu. Amanda terdiam. Dan karena aku tahu bagaimana rasanya tersesat. Lanjut Rina. Aku juga pernah merasa hampa, pernah merasa Tuhan itu jauh. Tapi saat aku benar-benar mencarinya, aku menyadari bahwa dia selalu ada.
Bahkan saat aku mengabaikannya, Amanda menggigit bibirnya. Ia tidak ingin menangis, tetapi hatinya terasa penuh. "Bagaimana kalau aku tidak bisa percaya?" tanyanya dengan pelan. "Tidak ada yang memaksamu," kata Rina dengan lembut. "Iman bukan sesuatu yang datang karena paksaan. Kau hanya perlu mencari, dan biarkan hatimu yang menemukan jalannya sendiri." Amanda mengangguk pelan. Ia tidak pernah merasa seaman ini dalam sebuah percakapan. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, hanya kehangatan yang perlahan menyelimuti hatinya. Beberapa hari kemudian Amanda semakin mendalami ajaran Islam. Ia membaca terjemahan Al-Quran, mendengar kisah para nabi dan juga bertanya tentang banyak hal. Awalnya ia hanya ingin tahu, tetapi semakin ia mencari, semakin ia menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari, yaitu kedamaian. Hingga akhirnya pada suatu pagi yang cerah, Amanda duduk di teras rumah Rina. "Aku ingin mengucapkannya," katanya pelan, dan dengan tegas. Rina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau yakin?" Amanda mengangguk. "Aku tidak tahu banyak, aku masih belajar, tapi aku merasa inilah yang aku cari selama ini." Rina tersenyum lalu menggenggam tangan Amanda dengan lembut. "Kau hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat," katanya dengan nafas bergetar. Amanda mengikuti ucapan Rina. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saat kata-kata itu meluncur dari bibirnya, Amanda merasakan sesuatu tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya terasa ringan, seolah beban yang selama ini menghancurkannya perlahan menghilang. Ia menatap langit biru di atasnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Amanda masih duduk di teras rumah Rina. Angin pagi berembus lembut, membawa aroma tanah yang masih basah setelah hujan semalam. Hatinya terasa aneh, bukan perasaan asing yang membuatnya takut, tetapi sesuatu yang justru menenangkan. Ia memandangi tangannya sendiri, seolah menunggu sesuatu yang ajaib terjadi. Namun, yang ia rasakan bukanlah perubahan yang instan, melainkan ketenangan yang merayap perlahan, menyelimuti hatinya yang selama ini penuh dengan luka dan juga kemarahan. Rina masih duduk di sampingnya, tersenyum haru. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanyanya dengan lembut. Amanda menarik nafas dalam. "Aku tidak tahu. Rasanya seperti ada sesuatu yang lepas dari dalam diriku. Tapi aku juga masih takut. Aku belum sepenuhnya paham tentang Islam. Aku tidak tahu apakah aku bisa menjalani semua ini dengan baik." Rina menggenggam tangan Amanda dengan lembut. "Tidak ada yang sempurna dalam semalam, Amanda. Setiap orang punya perjalanan masing-masing. Yang penting, kau sudah mengambil langkah pertamamu." Amanda menunduk merenungkan kata-kata itu. Seumur hidupnya, ia selalu mencari jawaban dengan amarah dan juga pemberontakan. Ketika ia membakar gereja dan mencoba menantang Tuhan, ia berharap akan menemukan kebebasan, namun justru kehampaan yang ia rasakan. Tapi kini, setelah mengucapkan kalimat sederhana itu, ia merasa ada sesuatu yang baru dalam dirinya, sebuah awal. "Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanyanya dengan pelan. Rina tersenyum. "Pelan-pelan saja. Kau bisa mulai dengan belajar sholat, membaca lebih banyak tentang Islam, dan juga mencoba memahami arti kehidupan dengan cara yang baru." Amanda terdiam sejenak. "Sholat?" Ia bahkan tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Rina seolah membaca pikirannya. "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Kau tidak perlu langsung bisa semuanya. Islam adalah perjalanan, bukan perlombaan." Amanda mengangguk, meski dalam hatinya masih ada kegelisahan. Apakah ia benar-benar bisa? Dan sejak hari itu Amanda mulai belajar sedikit demi sedikit. Rina dengan sabar mengajarinya cara mengambil wudhu, sesuatu yang terasa asing baginya, tetapi juga memberikan ketenangan tersendiri. Saat air membasuh wajah dan tangannya, ia merasa seperti sedang membersihkan sesuatu yang lebih dari sekedar debu. Seolah ia juga sedang mencuci luka-luka lama yang masih melekat di dalam dirinya. Sholat adalah tantangan terbesar bagi Amanda. Awalnya ia merasa kaku dan juga canggung. Ia tidak terbiasa dengan gerakan-gerakan dalam sholat, apalagi dengan bacaan-bacaan dalam bahasa Arab yang masih terasa sulit baginya. Namun setiap kali ia sujud, ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan seolah ia benar-benar berserah, melepaskan sebuah beban yang selama ini ia pikul. Malam itu, Amanda duduk di tepi jendela kamar Rina, memandangi bulan yang menggantung di langit. Pikirannya melayang ke masa lalunya, ayahnya yang keras, keluarganya yang penuh tekanan, pemberontakannya yang tidak berujung. Ia merasa seperti telah menempuh perjalanan yang sangat panjang hanya untuk sampai ke titik ini. Apakah aku sudah memaafkan mereka? Bisiknya pada dirinya sendiri. Pertanyaan itu menghantuinya. Ia telah menemukan sesuatu yang baru dalam hidupnya.
tetapi luka-luka lama masih ada. Apakah cukup baginya hanya menerima Islam tanpa menyelesaikan masalah yang selama ini membelenggunya? Keesokan harinya ia bangun dengan tekad baru. "Rina, aku ingin kembali ke rumah," katanya, dan Rina mengerutkan kening. "Kau yakin? Kau tidak harus terburu-buru." Amanda menggeleng. "Aku harus melakukannya. Aku harus menghadapi mereka." Rina tersenyum lembut. "Baiklah, tapi ingat, apapun yang terjadi, kau tidak sendirian." Dengan hati yang masih dipenuhi kegelisahan, Amanda kembali ke rumahnya. Rumah itu masih seperti yang ia ingat. Dingin, suram, penuh kenangan pahit. Saat ia melangkah masuk, suara ayahnya yang berat menyambutnya. "Kau akhirnya pulang," kata pria itu. Suaranya serat dengan ketegasan yang sama seperti dulu. Amanda menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. "Aku ingin bicara." Ayahnya menatapnya tajam. "Bicara tentang apa? Tentang bagaimana kau sudah menghancurkan segalanya? Atau tentang bagaimana kau mencoba menodai nama keluarga kita?" Amanda menghela nafas. Ia tahu ini tidak akan mudah. "Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan," katanya dengan pelan. "Tapi aku ingin memperbaikinya." Ayahnya tertawa sinis. "Memperbaikinya? Kau pikir semudah itu?" Amanda menggenggam ujung bajunya erat. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih bagaimana aku menjalani hidupku sekarang." Pria itu mendengus. "Dan bagaimana caramu melakukannya?" Amanda menatapnya, kali ini dengan keberanian yang baru. "Aku masuk Islam." Hening. Ruangan itu terasa membeku. Ayahnya menatapnya dengan mata penuh keterkejutan, seolah tidak mempercayai apa yang baru saja didengarnya. "Apa? Kau masuk Islam?" "Iya, aku masuk Islam," ulang Amanda. Suaranya lebih mantap kali ini. Ayahnya menggeleng, wajahnya berubah merah. "Kau benar-benar mempermalukan keluarga ini setelah semua yang kau lakukan. Sekarang kau memilih untuk menjadi bagian dari mereka." Amanda merasa hatinya mencelos. Ia sudah menduga ini akan menjadi reaksi ayahnya. Tetapi tetap saja, mendengarnya langsung terasa menyakitkan. "Terserah ayah ingin berpikir apa," katanya akhirnya. "Aku hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak lagi menyimpan dendam, dan aku tidak ingin bertengkar. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan damai." Ayahnya masih menatapnya dengan marah. Tetapi Amanda tidak menundukkan pandangannya kali ini. Ia tidak lagi merasa takut. Akhirnya setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, pria itu menghela nafas berat. "Pergilah." Amanda terdiam. "Kau ingin menjalani hidupmu sendiri? Silakan," kata ayahnya dingin. "Tapi jangan berharap aku menerimamu kembali." Ada rasa sakit yang menyelip di hati Amanda. Tetapi ia tidak menangis. Ia sudah siap menghadapi ini. Ia berdiri, memandangi wajah ayahnya untuk terakhir kalinya sebelum melangkah keluar dari rumah itu. Angin sore menyambutnya saat ia menghirup udara dalam-dalam. Ia telah kehilangan keluarganya, tetapi untuk pertama kalinya ia merasa telah menemukan dirinya sendiri. Langkahnya ringan saat ia berjalan kembali ke rumah Rina. Ada duka di hatinya, tetapi juga ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia tahu bahwa ia tidak lagi tersesat. Amanda melangkah dengan tenang meninggalkan rumah yang dulu menjadi tempat penuh luka baginya. Meski hatinya masih terasa perih, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ia tidak lagi terbebani oleh kemarahan dan juga dendam. Ia tahu, memilih jalan baru berarti harus siap menghadapi konsekuensinya. Bahkan, jika itu berarti harus terpisah dengan keluarganya sendiri. Saat tiba di rumah Rina, sahabatnya itu menyambutnya dengan tatapan penuh tanya. "Bagaimana?" Amanda tersenyum kecil. Meski matanya masih menyisakan kesedihan. "Seperti yang sudah kuduga, ayahku tidak menerimaku. Tapi tidak apa-apa, aku siap." Rina menatapnya dengan kagum. "Kau jauh lebih kuat dari yang kukira, Amanda." Amanda menghela nafas panjang. "Aku tidak merasa kuat. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke kehidupanku yang dulu." Rina meraih tangannya. "Dan kau tidak sendirian. Aku di sini untukmu." Hari-hari berlalu dan Amanda mulai beradaptasi dengan kehidupannya yang baru. Ia semakin rajin belajar Islam, mencoba memahami lebih dalam makna dari setiap ajaran yang kini ia peluk. Rina sering membimbingnya dalam sholat dan juga mengajarinya membaca Al-Quran. Awalnya, Amanda merasa kesulitan dengan bacaan Arab, tetapi setiap kali ia mencoba, ada ketenangan yang perlahan meresap ke dalam dirinya. Namun, jalan yang ia pilih tidak selalu mudah. Ketika kabar tentang keislamannya menyebar, banyak orang yang mulai menjauhinya. Beberapa teman lainnya tidak lagi menghubunginya. Bahkan, beberapa di antara mereka terang-terangan menganggapnya telah melakukan kesalahan besar. "Kau benar-benar gila, Amanda,"
Bagaimana bisa kau berpindah agama setelah semua yang kau lalui? Kata salah satu teman lamanya saat bertemu dengannya di sebuah kafe. Amanda hanya tersenyum tipis. Aku hanya mencari kebenaran dan aku menemukannya di sini. Lalu keluargamu? Apa mereka menerimamu? Amanda terdiam sejenak sebelum menjawab. Tidak. Temannya mendecak. Lalu apa gunanya? Kau kehilangan segalanya hanya untuk sesuatu yang bahkan tidak bisa kau lihat. Amanda menatap lurus ke arah temannya. Aku kehilangan banyak hal, tapi aku menemukan kedamaian. Dan itu lebih berharga daripada apapun. Temannya menghela nafas panjang, lalu menggeleng sebelum akhirnya pergi meninggalkan Amanda sendirian. Meskipun perasaan sedih masih ada, Amanda tidak lagi goyah seperti dulu. Ia tahu bahwa hidupnya sekarang berada di jalan yang benar, meski harus melewati banyak rintangan. Suatu malam, Amanda duduk di kamarnya dengan Al-Quran di pangkuannya. Lampu redup menerangi ruangan, dan suara Rina dari ruang sebelah terdengar samar. Amanda membuka lembaran Al-Quran itu. Matanya jatuh pada satu ayat yang membuatnya tertegun. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Ia mengulanginya dalam hati berkali-kali. Ayat itu seolah berbicara langsung kepadanya, mengingatkannya bahwa setiap penderitaan yang ia lalui bukan tanpa tujuan. Bahwa setelah semua luka dan kehilangan, ada kemudahan yang juga menunggunya. Air mata perlahan jatuh di pipinya. Dulu, ia selalu bertanya mengapa Tuhan membiarkannya mengalami begitu banyak kesakitan. Tapi kini, ia mulai mengerti. Semua itu adalah bagian dari perjalanannya. Jalan yang akhirnya membawanya pada kebenaran. Malam itu, Amanda bersujud lebih lama dari biasanya. Untuk pertama kalinya ia merasa tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi meragukan. Dan ia telah menemukan jawabannya. Dan ia siap untuk menjalani kehidupan barunya dengan hati yang penuh keyakinan. Hari-hari berlalu, dan Amanda semakin mendalami Islam. Ia belajar dengan tekun, membaca Al-Quran, dan mulai memahami makna dari setiap ayat yang ia baca. Namun perjalanan ini tidak berjalan tanpa hambatan. Keluarganya semakin menolaknya. Ibunya tidak pernah menghubunginya, dan ayahnya benar-benar menganggapnya tidak ada. Bahkan beberapa kerabatnya mencibir dan juga menyebarkan rumor bahwa Amanda telah tersesat. Namun semua itu tidak lagi menggoyahkan keyakinannya. Suatu hari, Amanda mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya ia ragu untuk mengangkatnya, tetapi akhirnya ia melakukannya. Ini aku, Ibu. Amanda tercekat. Sudah berbulan-bulan ia tidak mendengar suara ibunya. Ibu? Suaranya bergetar, antara rindu dan juga takut. Kau masih bisa kembali, Amanda. Kau masih bisa memperbaiki semuanya. Jangan buat keluargamu semakin malu. Amanda menghela nafas, berusaha mengendalikan emosinya. Ibu, aku tidak melakukan kesalahan. Aku hanya mengikuti kata hatiku. Kata hati? Kau menghancurkan keluargaku. Ayahmu sakit karena memikirkanmu. Semua orang mengejek kami. Apa kau benar-benar tidak peduli? Air mata menggenang di mata Amanda, tetapi ia tetap berusaha tenang. Ibu, aku mencintai kalian, tapi aku juga harus menjalani hidupku sesuai dengan keyakinanku. Suara di seberang sana terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan nada dingin. Kalau begitu, jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Telepon terputus. Amanda menatap layar ponselnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia sudah kehilangan ayahnya, dan kini ibunya pun benar-benar meninggalkannya. Namun di balik kesedihannya, ada keteguhan yang semakin kuat dalam hatinya. Meskipun kehilangan keluarganya, Amanda tidak sendirian. Rina dan beberapa teman barunya di komunitas muslim selalu mendukungnya. Mereka membantunya melewati masa-masa sulit, menguatkannya setiap kali ia merasa goyah. Suatu hari, Rina mengajak Amanda ke sebuah majelis ilmu di masjid. Awalnya, Amanda merasa canggung, tetapi ketika ia mendengar ceramah ustazah tentang keteguhan hati dan ujian keimanan, ia merasa seperti sedang mendengar jawaban atas semua kegelisahannya. Allah tidak akan membiarkan seorang hamba-hamba berkata bahwa ia beriman tanpa mengujinya. Ujian itu bukan tanda bahwa Allah membenci kita, tetapi caranya menguatkan kita. Malam itu Amanda merenungkan banyak hal. Ia menyadari bahwa ujian yang ia alami adalah bagian dari perjalanannya. Ia harus tetap teguh karena ia tahu bahwa cahaya selalu datang setelah kegelapan. Sejak saat itu, ia semakin bersemangat belajar. Ia mulai mengikuti kajian Islam secara rutin, belajar bahasa Arab agar bisa memahami Al-Quran lebih dalam, dan bahkan mulai mengenakan hijab
meskipun awalnya merasa ragu. Namun keputusan itu kembali membawa tantangan baru. Suatu hari, saat ia sedang berjalan di pusat perbelanjaan, seseorang memanggilnya. "Amanda." Ia menoleh dan melihat sahabat lamanya, yaitu Sarah, berdiri dengan ekspresi terkejut. "Kau sekarang berhijab?" Sarah menatapnya dengan tidak percaya. Amanda tersenyum dan juga mengangguk. "Iya, aku sudah menemukan jalan hidupku." Sarah mendengus. "Aku benar-benar tidak menyangka kau akan sejauh ini. Dulu kau selalu bilang bahwa agama itu hanya aturan yang membatasi kebebasan." Amanda tertawa kecil. "Dulu aku memang berpikir begitu. Tapi sekarang aku menyadari bahwa kebebasan yang sebenarnya bukan berarti melakukan apapun yang kita mau, tapi menemukan kedamaian dalam aturan yang benar." Sarah menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Aku harap kau tidak menyesalinya." Amanda tersenyum. "Aku tidak akan menyesal." Setelah pertemuan itu, Amanda menyadari bahwa semakin hari hidupnya semakin berubah. Ia mungkin kehilangan beberapa orang di masa lalunya, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, ketenangan, dan juga keyakinan yang teguh. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa hidup. 1 tahun telah berlalu sejak Amanda memeluk Islam. Hidupnya kini jauh berbeda dari sebelumnya. Ia telah berdamai dengan masa lalunya, menerima segala luka dan kehilangan sebagai bagian dari perjalanan yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu hari, ia mendapat kabar yang mengejutkan. Ayahnya sakit keras. Amanda merasa hatinya berdegup kencang. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan kembali menemui ayahnya setelah semua yang terjadi. Namun tanpa ragu, ia memutuskan untuk pulang. Dan ketika ia tiba di rumah, ia mendapati ayahnya terbaring lemah di tempat tidur. Wajah pria itu pucat. Tubuhnya tampak jauh lebih kurus daripada yang ia ingat. Saat melihat Amanda, ayahnya menatapnya dengan mata yang sulit diartikan. Ada kemarahan, ada kesedihan, tetapi juga ada sesuatu yang lain, yaitu kerinduan. Amanda mendekat duduk di samping tempat tidur. "Ayah." Ayahnya tidak bisa berbicara selama beberapa saat. Lalu akhirnya berkata dengan suara lemah, "Kau masih putriku." Air mata Amanda mengalir tanpa bisa ia tahan. "Aku selalu menjadi putrimu, ayah." Hening menyelimuti ruangan itu. Untuk pertama kalinya tidak ada pertengkaran, tidak ada kata-kata menyakitkan. Hanya dua hati yang akhirnya mulai saling memahami, meski tanpa kata-kata. Amanda menghabiskan waktu berhari-hari merawat ayahnya. Setiap malam, ia berdoa agar Allah membukakan hati ayahnya seperti yang telah terjadi padanya. Hingga suatu hari, saat ia sedang membacakan Al-Quran di samping ayahnya, pria itu tiba-tiba berkata, "Apa yang kau baca?" Amanda terdiam sejenak sebelum menjawab, "Al-Quran." Ayahnya menatapnya lama. "Bacakan lagi." Amanda mengangguk, lalu melanjutkan bacaannya dengan suara lembut. Hari demi hari berlalu, dan sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Ayahnya mulai tertarik mendengar lebih banyak tentang Islam. Ia mulai bertanya, mulai membuka hatinya untuk sesuatu yang dulu sangat ia tolak. Hingga suatu malam, saat Amanda hendak tidur, ayahnya memanggilnya. "Amanda." Amanda berbalik. "Iya, ayah." Pria itu menatapnya dengan mata yang penuh makna. "Ajari aku." Amanda terpaku di tempatnya. Hatinya bergetar hebat, dan ayahnya tersenyum tipis lalu berkata, "Ajari aku tentang Islam." Dan saat itu, Amanda menyadari bahwa perjalanannya belum berakhir, tetapi ia telah menemukan tujuan yang lebih besar dari sekedar mencari kedamaian untuk dirinya sendiri. Ia telah menjadi jalan bagi orang lain untuk menemukan cahaya yang sama. Dan ia tahu, ini adalah awal dari perjalanan yang lebih indah. Amanda hampir tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ayahnya, sosok yang selama ini begitu menolak Islam, kini meminta untuk diajarkan tentang agama yang telah mengubah hidupnya. Matanya berkaca-kaca saat ia melangkah mendekat, duduk di samping tempat tidur ayahnya yang masih tampak lemah. "Ayah, apakah ayah benar-benar ingin belajar tentang Islam?" Tanyanya dengan suara bergetar. Pria tua itu mengangguk pelan. "Selama ini aku terlalu keras kepala untuk mendengarkan. Aku hanya melihat kebencianku sendiri, bukan mencoba memahami apa yang kau rasakan." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Tapi kau berubah, Amanda, dan perubahan itu membuatku bertanya-tanya." Amanda menggenggam tangan ayahnya erat. Amanda hampir menangis mendengar kata-kata itu. "Kalau begitu ajari aku ingin tahu, apakah aku juga bisa menemukan kedamaian itu?" Malam itu, Amanda mulai mengajarkan ayahnya dasar-dasar Islam. Dan dengan hati yang bergetar, Amanda membimbing ayahnya mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Begitulah kalimat itu selesai diucapkan. Air mata Amanda jatuh tanpa bisa dibendung. Ia memeluk ayahnya erat, merasakan kehangatan yang selama ini seolah hilang di antara mereka. "Ayah, ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku," bisiknya. Ayahnya tersenyum, meskipun tubuhnya tampak semakin lemah. "Terima kasih Amanda, karena kau tidak pernah menyerah padaku."